Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Maulana Pratama. NIM saya 121122110072. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dengan matkul komunikasi organisasi. Oke. Soal pertama yaitu ceritakan satu teori komunikasi organisasi yang sudah dipelajari sejak sesi 1 sampai dengan 6. Nah, teori yang saya akan ambil adalah teori struktural klasik. Jadi teori ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Lalu terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Oke, contohnya yaitu contoh paling nyata adalah Indonesia pada zaman Orde Baru yang senantiasa mementingkan kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga siapapun atau apapun yang dapat mengganggu kestabilan negara pasti disingkirkan. Oke. Soal nomor 2 yaitu ceritakan satu kasus atau masalah dari organisasi atau perusahaan dan berikan analisis mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, nama perusahaannya itu PT 2000. Masalah atau contoh kasus dari perusahaan tersebut adalah yang pertama, buruknya komunikasi dalam perusahaan tersebut. Yaitu masalah buruknya komunikasi bagian yang penting dalam organisasi. Sebab bagian-bagian dalam organisasi dapat berhubungan dengan lingkungannya melalui komunikasi. Lalu adapun komunikasi yang terdapat dalam organisasi yaitu proses komunikasi, proses pengambilan keputusan, proses evakuasi, proses sosialisasi, proses karir. Keberlangsungan dari suatu organisasi berhubungan pemikiran dari anggota organisasi untuk menerima, menyampaikan melalui komunikasi karena fungsinya dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian arus komunikasi yang mengalir lancar berpengaruh terhadap kelancaran kerja anggota organisasi. Penyebab buruknya komunikasi dalam organisasi yaitu jalur komunikasi formal. Jalur komunikasi formal dapat membantu jika alurnya mudah. Namun ketika jalur komunikasi formal memiliki alur komunikasi yang rumit, akan menyebabkan buruknya komunikasi. Yang kedua, struktur wewenang. Struktur wewenang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi karena kewenangan dapat membuat anggota memiliki kemampuan dan tentunya kebolehan untuk melakukan sesuatu, misal untuk menghubungi atasan atau orang berkuasa tertentu. Hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Nah, di sini ada cara mencegah buruknya komunikasi dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu menyaring pesan yang tidak penting dan tidak meningkatkan kualitas organisasi. Yang kedua itu memperbaiki saluran yang digunakan dalam komunikasi organisasi. Yang ketiga, menghindari atau membelokkan situasi yang menuntut banyak informasi. Yang keempat, membuat list job desk tugas sesuai dengan pedoman internal organisasi yang disepakati bersama. Lalu yang terakhir yaitu menyampaikan segala sesuatu, kendala ataupun segala sesuatu yang menjadi hambatan selama berorganisasi. Sekian konflik atau suatu masalah di perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.